قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, pastilah sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut memberi pengertian kepada kita akan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan agungnya budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga diri beliau disebut dalam Al-Quran bahwasanya beliau adalah suri tauladan yang baik bagi seluruh manusia. Sampai-sampai dikisahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiduplah seorang pemuda Yahudi. Ia berprofesi sebagai pengemis di sudut pasar daerah kota Madinah. Hari demi hari ia selalu berpesan kepada seseorang yang bertemu dengannya, "Jangan dekati Muhammad. Ia adalah tukang pembohong. Ia adalah tukang sihir. Ia adalah orang gila." Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi memberi makan orang tersebut. Tanpa sepatah apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuapinya, sembari mendengarkan orang tersebut selalu berpesan untuk menjauhi orang yang bernama Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukannya hingga beliau wafat. Alih kepemimpinan umat setelah beliau wafat diganti oleh Khulafaur Rasyidin yang pertama, yakni Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah putri yang sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Apa gerangan sunnah kekasihku yang belum pernah aku lakukan, wahai putriku?" Lantas dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai ayahku, engkau adalah ahli sunnah. Hampir aku tidak menemukan satu sunnah pun yang belum engkau lakukan, melainkan hanya satu." Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu heran, "Apakah itu, wahai putriku?" Lantas dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa makanan ke pasar untuk memberi makan kepada pengemis Yahudi buta yang berada di sana." Keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung pergi ke pasar. Beliau bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud. Sesampai di sana, beliau menemukan pengemis Yahudi yang duduk di sudut pasar kota Madinah. Beliau menemuinya, kemudian memberi salam, lalu menyuapinya. Sontak orang tersebut heran, "Man anta? Siapakah kamu?" Lantas dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku adalah orang yang biasa menyuapimu." Orang tersebut nggak percaya, terus mengatakan, "Tidak, lah, engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Orang yang menyuapiku biasanya ia menghaluskan makanannya sebelum ia menyuapiku." Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terpaksa menjawab seraya menahan derainya air matanya. Beliau menjawab, "Memang aku adalah bukan orang yang biasa menyuapimu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Dia sekarang telah tiada. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi." Maka dengan itulah pengemis tersebut heran dan mengatakan, "Apakah benar Muhammad? Padahal aku setiap harinya menghinanya, padahal aku setiap harinya ngolok-ngoloknya." Lantas dengan itulah pengemis Yahudi buta tersebut langsung menyatakan masuk Islam di hadapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari kisah tersebut, semoga kita dapat mengambil hikmah yang ada pada keteladanan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita digolongkan termasuk umat beliau dan kelak di akhirat dikumpulkan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.